pertama dari umatku, dari umatnya Nabi Muhammad loh ya. Tapi udah masuk belum? Bahkan ya belum lah, kan surga belum dibuka Pak. Kan Pak, nanti fasenya di Islam itu Pak, iya, Kak. tidak ada istilahnya di Islam itu kau mati langsung ke surga tuh nggak ada. Kakak mau karena kita semua akan dimatikan. Betul, oke, aku hormati itu Kak, iman kakak itu. Tapi begini. Belum selesai. Oke, siap. Oke, di Islam jangan samakan dengan di Kristen. Di Kristen, orang Kristen percaya bahwa kalau kalian pasti masuk surga duluan. Padahal tidak begitu. Ada masa kebangkitan namanya. Kalian yang nggak baca kitab kalian. Oke, lanjut, Kak. Di dalam Kristen itu ada namanya fase kebangkitan. Masa Anda mati terus surga terus pas kebangkitan disuruh kembali lagi ke hari kebangkitan? Makanya di Islam itu surga itu belum ada yang memasuki, karena surga itu belum diberikan kepada orang yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Silakan Bang. Siapa? Ya sebentar, selesai dia terima telepon. Enggak, jangan. Aku soalnya belum tentu ketemu sama orang apa nanti. Aku mute dulu ya, Mas Baldo, nanti kedengaran suara dia lagi teleponan, gak enak kita. Lanjut. Tapi karena boleh sambil Bro Aldo mendengar telepon, saya juga kasih narasi sedikit. Boleh. Mas Aldo tadi di mute ya, karena biar gak kedengaran suara teleponnya ya. Udah Lanjut. Ya. Baik. Bro Aldo, satu lagi ya yang menarik, saya tertarik begini. Saya tadi kasih satu contoh ayat dari the Holy The Gospel Holy 12 itu dengan kesamaannya dengan King James Version. Nah, itu baru satu ayat. Ada beberapa ayat ya, di sini saya udah kumpulkan beberapa ayat yang hampir mirip-mirip dengan King James Version juga. Nah, karena kemiripannya itulah dan ketiadaan bukti dokumen manuskrip Aramaiknya itu yang dari Tibet, yang diklaim oleh penemunya itu dari Tibet, sehingga disebut ada kemiripan dengan King James Version.
Jadi hampir banyak ada ayat-ayatnya itu mirip-mirip dengan King James Version. Karena mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka mengatakan kalau itu betul-betul diterjemahkan dari bahasa Aramaik, tidak akan mungkin ada kemiripan dengan King James Version. Itu maksudnya. Terima kasih, bro. Itu aja yang terakhir. Itu terakhir. Saya tanya sama Pak Jos ya. Pak Jos sudah tahu kalau gereja Katolik ini melakukan tindakan genosida terhadap Kataris. Sudah tahu belum? Oh, udah. Oke. Saya coba saya tambahkan. Kalau itu kami sudah belajar. Kami sudah belajar sejarah gereja mulai dari apa? Ya, pertanyaan saya alasan ya, apa yang menurut Bapak logis gitu? Yang akhirnya berdampak kepada ini loh, genosida ini. Alasannya apa sih menurut Bapak? Sebentar, karena begini, banyak alasan genosida yang dilakukan oleh mereka, tetapi yang paling utama kepada siapa itu dulu? Iya, kepada kaum Kataris ya. Ini Kataris nih udah nggak ada lagi Kataris di seluruh dunia saat ini karena sudah dilakukan genosida. Biasanya kalau mereka itu melawan suatu kelompok, pemimpinnya aja yang dibun-bun. Tapi ini agak berbeda. Jadi yang saya mau tanya ke Pak Jos, menurut Bapak, ini alasannya apa sih sampai gereja melakukan tindakan kekerasan ini gitu? Kalau mengenai ke Kataris saya kurang tahu sejarahnya, tapi kalau ke Waldensia, Huguenot dengan Arianisme, saya sudah belajar itu lama. Ya, kalau itu kan pemimpin-pemimpinnya ya yang melakukan persekusi. Sebentar, Pak Aldo. Untuk penganut Arianisme bukan hanya pemimpin yang dipersekusi, bahkan tulisan-tulisan uskup Arianisme pun tulisan-tulisannya itu pun dibakar habis. Dibakar itu kan. Ya, itu udah tahu. Itu kan cuma dokumen aja yang dibakar, bukan nyawa. Termasuk pengikutnya, bro. Karena begini, ada dulu ada 3 kerajaan penganut Arianisme, Heruli, Vandals, Ostrogoth dihabisi di Eropa. Ya, cuma apakah itu dilakukan genosida terhadap Arianisme? Dilakukan karena terbukti ada 3 kerajaan penganut Arianisme akhirnya tumbang. Enggak dilakukan genosida. Arianisme itu masih ada sampai sekarang dalam wujud Unitarian. Itu tersisa, bro. Sama seperti orang Indonesia. Itu dia tersisa. Maksud saya kalau genosida itu tidak tersisa gitu loh, Pak. Kalau Kataris saya kurang tahu. Kalau iya betul. Kalau Kataris nih ya, itu nggak ada yang tersisa, anak cucunya. Ya, pembantunya yang deket-deket udah pokoknya sikat semua. Gitu loh. Menurut Bapak, itu alasannya apa? Hanya karena perbedaan ajaran atau memang karena apa gitu? Kalau saya kurang tahu kalau itu. Nah, itu dia. Dugaan saya beda doktrin aja itu. Nah, beda doktrin kan. Kalau saya nih ya, itu rasa ingin tahu saya tuh bergejolak banget gitu. Penasaran. Bisa ya. Ya kan? Yeah. Makanya saya coba meneliti gitu kan. Akhirnya baca berbagai dokumen. Andai kata dokumen Gospel of the Holy 12 itu salah, oke lah kita drop gitu ya. Kan masih ada nih beberapa yang lain yang membuktikan genosida itu terjadi. Lalu kenapa? Alasannya apa? Kenapa hanya Kataris? Kan banyak nih gereja-gereja yang sebenarnya itu bertentangan sama ajaran Katolik. Bahkan Ortodoks sendiri tuh ada hal-hal tertentu yang bertentangan. Kenapa kok cuma satu ini gitu loh? Bapak tahu nggak ajaran apa yang diajarkan oleh ajaran Kataris yang bertentangan sama Katolik? Bapak tahu nggak? Oke, saya kasih tahu ya, salah satunya adalah reinkarnasi. Tolong beritahu, ya bagus. Sekalian belajar kita di sini. Iya, salah satunya adalah reinkarnasi. Masa gara-gara keyakinan yang berbeda, dia punya license untuk to kill? Gitu loh. Ya, aneh ya Bang Aldo ya. Harusnya anak-anaknya yang masih bayi, yang masih balita kan nggak usah dibunuh juga, kan dia nggak ngerti doktrin ya. Jadi aja Katolik gitu loh. Itulah kenapa saya dibunuh ya. 98% saya yakin ada ini gitu.
memang ada dan tidak melanggar ajaran Yesua. Gitu. Waduh, Terus alasan dasarnya apa, Bang Aldo? Jangan-jangan kayaknya masih ada Politik lah, sisanya, politik. Mas Aldo. Kayaknya masih ada keturunan Yesus yang tersisa lah kayaknya. Tapi Menurut ini apa yang film itu Da Vinci Code akhirnya tersisa gitu loh. Orang Namanya Minang juga, ya, orang Minang. Namanya juga ini kan film Hollywood gitu kan. Feeling ya ini cuma feeling intuisi saya sih masih ada sebenarnya gitu. Cuma kan orang apa Minang yang bukan mau expose aku, gitu. jangan-jangan. Jangan-jangan suku Minang. Jangan-jangan suku Minang. Aku Minang soalnya. Jangan-jangan Kita gitu dagang. kan. Tapi anyway ya. Nggak, soalnya teman-teman, aku ada ini- keterikatan batin dengan Maria Magdalena. Nggak tahu, aku tuh kayak ini Mas Aldo, maaf ya. Kita kalau lihat ya, kenapa Yesus itu tuh kayak mengasihi banget gitu loh. Maksudnya, ini kan kita kan bukan orang bodoh ya. Kita kalau baca satu diksi itu kita kan ibarat kayak lihat puzzle yang bisa kita satuin kan. Memang ingin disebut dengan tafsiran. Karena namanya arkeolog juga, para sejarah juga mentafsirkan, Mas. Sejak kapan Iya. arkeolog bisa tahu persis apa yang terjadi zaman dulu? Enggak lah. Mereka itu mengumpulkan data-data, lalu mereka tafsir data-data itu menggunakan kaidah ilmiah. Nah, pertama coba, Yesus di mana-mana tuh Maria Magdalena tahu ada aja. Gitu, kayak mencurigakan banget. Dan orang Yahudi itu kan ada hukum itu tuh nggak boleh bersentuhan laki dan perempuan. Nah, dia santai aja berdua-dua sama Yesus. Jadi tuh kayak ada something yang disembunyikan gitu loh. Nah, kalau memang ternyata itu keturunan Yesus, boleh saya potong boleh saya potong ini begini, Iya. ada lagi yang menarik ya Bro Aldo ya, barusan saya baca lagi begini kan kata Bro tadi, kata di sini kan reinkarnasi ya, karena penganut pandangan reinkarnasi. Dan itu sekarang karena begini, kenapa saya bilang saya temukan ini pada saat itu pada zamannya penemuan kitab 12 kitab suci yang 12 ini lagi ngetren gospel yang mengenai reinkarnasi dan vegetarian. Dan kebetulan kitab suci yang 12 ini mendukung pandangan reinkarnasi dan makanan nabati, reinkarnasi dan vegetarian. Jadi pada saat itu karena trennya itu akhirnya muncullah kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus adalah vegetarian dan reinkarnasi. Itu. Iya, ini kan artinya kan hanya karena perbedaan ajaran. Kalau sekarang itu udah pada masuk penjara semua tuh orang-orang itu. Ya. Cuma karena beda ajaran nggak Di-genocide. bisa kita punya license untuk membunuh, itu nggak ada. Genocide, apalagi genocide. Kalau bunuh mah ini genocide. Genocide Beda, ini gitu. bukan cuma sekedar bunuh, tapi Itulah memusnahkan kenapa, satu etnis. Itulah kenapa ya pada saat memasuki ya abad 21 itu paus, saya lupa paus siapa, itu meminta maaf, meminta pengampunan kepada dunia. Dan dia ada listnya tuh. Karena selama 1000 tahun itu melakukan banyak kejahatan gitu. Nah, itu sisi positif yang kita harus ambil ya, mengakui kesalahan. Gitu. Ngeri banget ya, jahat banget ya. Tapi Mas Aldo ya, ini tema bagus loh. Memang agak melenceng nih. Aku tetap mau membahas tentang Yesus ini terbukti menikah. Kalau menurut pendapat Mas Aldo yang saat ini yang diyakini, apa karena dia tuh keturunan Yesus atau bagaimana? Atau karena mereka mengetahui Yesus menikah atau gimana mereka dibunuhin gitu? Ya itu dia. Dari tadi saya jelaskan. Saya meyakini ya, hipotesa dari 3 sejarawan yang menulis buku Holy Blood and the Holy Grail itu benar. Hipotesanya adalah ya di gereja Kataris itu ada keturunan Yesua, dan ini hegemoni Katolik ya, itu lama-lama bisa turun kalau dunia ini tahu siapa sebenarnya jemaat dari Kataris ini gitu. Kayak gua nih, gue kalau punya duit, iya, gue pengen jalan-jalan ke Prancis, sekalian gue pengen tahu ke sana gitu loh. Kalau bisa buka cabang di Indonesia, ya nggak Pak Jos? Terus gini loh Mas, tentu Katolik akan babak belur kalau seandainya ketahuan Yesus punya anak gitu kan, apalagi keturunan. Karena kan Katolik ini menghimbau untuk selibat bagi para pasturnya dengan mengatakan bahwa Yesus selibat, ya enggak?
Hancur itu dong sebenarnya itu doktrinnya. minor ya, itu alasan minor. Alasan mayor, nanti lama-lama orang meninggalkan gereja Katolik gitu loh, akan lebih tertarik kepada jemaat Kataris ini gitu. Eksodus gitu, dan Apalagi ini akan ada menjadi keluarga Yesus gereja di yang situ. sangat besar nantinya. Iya betul-betul. Itu. Boleh saya tanya lagi, bro? Kenapa ya? Yesus menikah itu tertulis dalam the Gospel of the Holy 12 ininya, atau ada kitab suci yang lain, gospel yang lain? Itu tadi ya, yang Gospel Filipus yang dari Kristen Gnostik. Oh, jadi Gospel Filipus, terus apa Ya. yang 12 ini juga. Jadi dua gospel ini yang mendukung Yesus menikah itu. Ada lagi sih beberapa tulisan dari ada Jesus and the Riddle of Desi Scroll yang ditulis oleh Dr. Barbara Tering tadi. Ada Pertanyaan lagi berikut. sebenarnya ya, cuma itu karena ini udah lama ya topik ini saya gali, cuma saya nggak tahu referensinya kemana gitu. Ada lagi sih yang lain. Oke. Pertanyaan saya berikut, bro. Dari mana bro dapat dokumen yang mengatakan sumber sejarah mana yang mencantumkan ada jemaat Kataris? Itu maksud saya. Saya dapat itu referensi dari temen ya dari Semarang yang ngasih saya buku tentang Kataris ini ya. Ada bukunya khusus. Ya nih. Makanya saya tahu nih jemaat bagus, ajarannya nggak berbahaya, nggak ada ajaran legal mencuri, legal memperkaos, nggak ada di sini. Ini orang-orang yang komunitas mistik gitu. Tahu mistik ya, yang suka sama hal-hal spiritual, nggak suka membun-bun ya, dan mereka ini kalau nggak salah vegetarian gitu. Orang vegetarian kan buset nih, kalau kita aja bun-bun binatang, kalau mereka kan enggak gitu. Ini ada nih bukunya. Kenapa? Sebentar. Kenapa saya tanya sumber mengenai asal mula jemaat Kataris ini? Karena saya punya nalar begini logika saya. Kenapa selama ini saya diajarkan mengenai jemaat Arianisme, sejarah tentang tiga kerajaan Visigoth, Ostrogoth, Vandals yang hancur, yang habis karena menganut Arianisme, kemudian Waldensia, Huguenot, ada dan di bun-bun sama gereja, maksud saya. Tetapi mengenai Kataris ini, kelompok Kataris ini kayak jarang pernah ku dengar, itu maksud saya. Iya Pak, itu kalau sering-sering di ini Pak dipublikasikan ya, nama baik Katolik hancur dong. Wah, tapi bukan sebentar. Karena selama ini jarang ku dengar Kataris. Yang sering ku dengar yang mereka kejar itu adalah Arianisme atau Arius, kemudian Waldensia, belum seberapa itu. kemudian kelompok Puritan, Quaker, dan lain-lain. Iya. Ya, Kataris ada. itu, Bapak jangan lihat kaum Katar. Coba Bapak lihat genosida Albigensians. Kalau Itu yang dicatat Albigensian, sejarah. iya Albigensia, iya. Ya itu Katar. Huguenot. Itu Katar. Itu kaum Katar itu. Sebentar, Bro Aldo, betul yang dibilang Uni itu, yang mengatakan bahwa Albigensian itu adalah kaum Kataris. Katar. Iya, Iya. itu nama lain. Nama lainnya. Oh, selama ini Albigensian itu nama tempatnya. Albigensian tempatnya. Kataris itu nama etnisnya, nama kaumnya. selama ini saya belajarnya Albigensia. Ya itu dia. Ya itu dia gitu. Banyak orang kan nggak tahu detailnya, sejarahnya. Anda berpikir oh ini karena memang pada saat itu perebutan kekuasaan lah, gila politik lah dan lain sebagainya. But ya I believe it's beyond that. It's beyond, far beyond that. Tapi aneh ya Katolik nih ya. Kenapa kok kejahatan mereka sebanyak itu gitu loh. Tapi kayak masih diinikan, distigmakan bahwa mereka tuh benar, padahal kan salah satu dogma Katolik itu kan infalibilitas kan. Ya. Percaya kalau paus itu kalau mengajar tuh nggak salah gitu. Padahal udah berulang-ulang loh kejadiannya.
Paus-paus Ini masih itu memberikan dibedakan. doktrin yang merusak. Ini masih dibedakan antara ajaran sama oknum. Nah, ini yang dimaksud oknum nih. Masa kegelapan. Pemimpinnya rebutan kursi paus. Jadi dulu nih, yang namanya paus itu nggak selibat. Keluarganya bisa kaya raya. Kenapa? Raja-raja cium cincin paus. Nih, nggak enak kan ngasih tanah, ngasih rumah kepada paus, kasihlah ke istrinya, kasih ke anaknya. Jadi yang namanya kursi paus itu direbutkan gitu. Nah, makanya dia akhirnya ada ketentuan, udahlah selibat, jebret gitu loh. Nggak ada lagi nih keluarga-keluargaan, nggak ada rebut-rebutan untuk ya karena belajar dari kesalahan masa lalu. Ya, seperti tadi saya bilang ya, Gereja Katolik ini sudah announce gitu, sudah berdamai sama masa lalunya, terima aja. Oke, leluhur kami salah, ya kami minta maaf. Nah, itu udah dilakukan. Makanya kita nih sebagai generasi sekarang ya, kita belajar jangan sampai ngikut-ngikut ya apa yang mereka lakukan gitu. Saya pikir Ya, aku itu kayaknya, aja ya. Mas Aldo, Ya, aku tuh hampir loh dijadikan korban kayak Hipatia. Masa aku yang mungil dan cerdas ini dibilang penyihir sama oten-oten di bawah, mau dibakar hidup-hidup katanya. itu kita bahas lain itu. Itu isu yang menarik sebenarnya, antara gereja versus science ya. Ilmuwan menjadi banyak yang jadi korban dari masa-masa kegelapan gereja. Nah, kita sekali lagi bersyukur ada di abad ini, di mana kita ini hidup di zaman adanya HAM. Kalau dulu tuh nggak ada HAM ya, yang namanya gereja itu wakil Tuhan. Lu melawan gereja, lu melawan Tuhan. Gitu. Tapi sebentar Bro Aldo, Ya. kita berada pada posisi ini saat ini ketika dihargai HAM itu karena terima kasih kepada Renaissance atau reformasi iya. Protestan Lutheran. Betul. Karena semenjak ada Renaissance, semenjak ada Tunggu, reformasi Martin Luther, aku potong. silakan. Bang, mohon maaf ya, jangan membanggakan Martin Luther, Bang. Gara-gara pemikiran Martin Luther 6 juta jiwa Yahudi mati, Bang. Ini sebentar. Ya, ada positif negatif. Sebentar. Sebentar Uni. Masing-masing manusia ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi awal mula, titik mula, kenapa kita mendapat penghargaan terhadap hak asasi manusia? Karena ada reformasi Protestan. Walaupun memang Aku mau bahas tema ini ya. Sebentar, Tapi kalian nggak boleh baper ya nanti ya. Saya nggak baper. Saya akui Martin Luther antisemit. Saya akui itu. Cuman begini, walaupun umat Protestan mengakui bahwa Martin Luther antisemit, tetapi tidak mengkultuskan Martin Luther. Itu beda. Iya. Makanya mengapa banyak denominasi dalam Protestan sehingga sampai istilah orang sampai ribuan, karena itu tadi, karena mereka tidak mengkultuskan Martin Luther. Oke. Tahu nggak kalau gitu. salah satu denom yang dimusnahkan di zaman Protestan? Anak Baptis. Ya, Manonit, ya Puritan dan lain sebagainya itu. Oke, saya pikir udah cukup ya apa yang saya sampaikan di topik ini ya, teman-teman. Sekali lagi ya, saya menghormati perbedaan ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jelas standing point saya, ingin ngobrol lebih jauh ya, silakan mampir di live streaming saya. Saya nih hampir setiap hari live streaming, tapi pada saat saya live streaming itu saya tidak bawa ajaran saya sebenarnya. Jadi saya bawa misi yang baru di Indonesia ya, memberikan terjemahan alternatif kepada masyarakat Indonesia. Jadi kalau teman-teman tertarik ya, kunjungi aja toko online kami. Ya, di bio saya tuh ada link, itu diklik aja. Nanti teman-teman bisa masuk dan bisa download ya. Ada e-books yang free di sana. Ya, semua e-book di situ juga berdasarkan sumber-sumber dari naskah Aramaik ya. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa mensupport kami ya untuk melakukan project Pesita ini. Oke, itu aja dari saya. Bro. Saya juga, karena Bro sudah closing statement, saya juga harus closing statement pertemuan ini juga, karena Ya, silakan. saya harus membuat kesimpulan.
Boleh. yang mau bro bantah pun itu terserah bro ya, karena bro mengatakan the Gospel of the Holy 12 ini, dan saya Ya. memberikan kesimpulan terakhir begini. Silakan, The silakan. Gospel of the Holy 12 ini pertama kali tidak pernah ada bukti fisik manuskrip, foto, salinan, saksi mata mengenai kemungkinan manuskrip ini di Tibet yang diklaim oleh Oseli penemunya. Itu satu. Yang kedua, teks ini kalau diterjemahkan dari bahasa Aram kuno, kesalahannya itu dan gaya bahasa Inggris abad ke-17 tidak akan muncul seperti King James Version. Itu closing statement saya. Terima kasih bro. Sama-sama Pak Jos. Oke, Mbak Rifa dan Mas Nandar, rekan-rekan yang lain, terima kasih sudah mengundang saya ya. Oke, selamat malam Terima kasih semuanya. sama-sama. Yo, mari. Malam Mas Aldo. Ngeri banget kawan-kawan. Sadis. Sedih ya. Ternyata ada keturunan Yesus yang diduga dibantai. Takut. Oke. Terima kasih. Angkat dulu temanya ini. Ya, Sebentar terima ya. kasih. Saya Nandar, angkat judulnya ke atas, ganti. Oten bertanya judulnya. Ini siapa ya Oke. namanya ya? Aku nggak tahu. Yosep yang gamuk, tidak? Hah? Yosep. Edis Islam Siapa? temanya. Di Islam. Nandar ganti, nekin. Kamu namanya Joseph geosentris. Iya, Oke. Ponorogo. Agamanya apa, Bro? Islam. Oh, Islam. Mualaf. Enggak. Ya udahlah. Di sini non muslim bertanya ya. Ya, ini non muslim bertanya ya. Oke, makasih. Halo RTV. Halo. Ya, agamanya apa, Bro? Tadinya sih saya mau ngomong sama Aldo, tapi kebetulan dia udah turun, jadi kayaknya saya jadi nggak ada nanya deh. Soalnya saya udah banyak diskusi sama dia. Oke, agamanya apa? Oh, saya Katolik. Kebetulan tadi dia nyinggung bahwa Katolik bisa hancur dengan sesuatu katanya. Saya hanya ingin tahu bagaimana dia, apakah lebih sehebat Martin Luther atau seperti apa ya. Tapi udahlah, aku rasa saya tadi mau pengen turun sih, hanya karena lagi nyetir jadi nggak bisa ya. Terima kasih udah diundang ke roomnya. Ya artinya saya menerima saya kemarin menganggap pesitanya itu ketika saya cecar, dia hanya bicara tentang saya cuma tukang penerjemah katanya. Namun belakangan saya dilihat dia sudah masuk ke doktrin dan hal-hal yang bersifat melebihi ucapan dia di awal. Artinya dia inkonsistensi dengan bahasa dia bagi saya seperti itu. Jadi mungkin kelak dia kalau on apa ya, kalau dia live lagi, saya akan cecar kembali bahwa dia itu udah inkonsistensi dengan ucapan di awal. Karena saya tanya tentang arti Maria sendiri, Maria, Maraya, de Maria, dia sendiri saja itu hanya digunakan di wilayah Aramaik Timur, Aramaik Barat tidak, kan seperti itu. Ini malah berkembang ke macam lah, tapi udahlah. Oke, makasih Mbak. Siapa? Sehat-sehat Pak R. Sehat-sehat Pak R. Semoga sehat selalu ya. Oke, Pak Heri Purnomo, agamanya apa? Kalau mau bertanya silakan boleh sama Bunda. Pak Heri Purnomo, agamanya apa? Alhamdulillah Islam, Mbak. Ya, ada yang mau disampaikan? Ngasih semangat aja untuk apa ini namanya nih, akunnya Bang Nandar sama Rifa. Saya salut sama Anda ini. Selamat berjuang pokoknya ya. Terima kasih perjuangan Anda untuk Masya Allah. Saya Terima turun kasih aja. banyak, Ini sama-sama. judulnya kan non. Baik, Pak. Jadi aku bukan non. Jadi permisi. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pak Abdul, halo Pak Abdul, agamanya apa? Pak Abdul. Halo Pak Abdul. Oke, Pak Abdul turun ya. Bu En,
Halo Bu En, agamanya apa? Bu En? Halo? Oke. Balado, agamanya apa? Halo? Oke, turun. Ya Joseph, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf. Waalaikumsalam. Saya cuma mau menambahi pendapatnya Romualdo. Monggo. Ya. Ketafakodisa memang bahasa Arabnya kitab muqaddas. Tapi kok saya nggak sukanya Romualdo itu begini. Beliau itu suka bilang nggak ada kata nabi di bahasa Aramaik, nggak ada kata rasul di bahasa Aramaik, seolah-olah tulisan beliau yang Aramaik itu benar-benar tulisan abad pertama, padahal ya print-printan atau fotokopi manuskripnya saya belum pernah lihat. Itu aja saya. Oke, boleh saja. Setiap orang tuh boleh mengkritisi dan meminta pertanggungjawaban, sah-sah saja. Bagi kita tidak masalah, itu masih di wilayah akademik. Oke? Ada lagi bro? Oke, gak ada. Makasih. Halo Grosir. Oke, turun lagi. Baik, bersama Bunda Gembala masih di sini. Bunda akan menyanyikan sebuah lagu buat kalian semua biar tidak bosan dan boring ya. 9 bulan Bunda mengandung dan melahirkan Tuhan ke dunia. Siapa sangka setelah dewasa Bunda ditinggal kan hidup di dunia. Mana? Apa? Kok kabur? Udah selesai lah, lu ngapain? Kabur-kabur apa? Udah selesai lah. Lebih sedihnya anak Bunda ke surga, Bunda ditinggalkan dengan sakit dunia. Kasih sayang Bunda, cinta kasih Bunda seolah-olah hilang semua. Giliran masuk surga bukannya Bunda malah pesunda lebih duluan. Surga kalau di tempat papa, tapi Bunda tak mau dibawanya. Pesunda lebih dulu memasukinya. Sungguh sedih nasib Bunda Gembala. Sungguh sedih nasib Bunda Tuhan. Dia pergi, dia tak dibawa. Lebih baik jadi Bunda orang di surga di dunia dan juga di surga akhirat dapat. Aku dulu main ini rebana teman-teman. Dumta, tek, dumta, tek. Aku dulu belajar. Bunda Maria sungguh sangat tragis nasibnya, ditinggalkan oleh anaknya yang ingin menikmati surga. Bunda ya ditinggal begitu saja di dunia, tidak dibawa oleh anaknya karena dia tak mulia.
sedangkan pesundal lebih dulu masuk ke dalam surganya. Tetapi bunda tunggu dulu, kapan bunda masuknya? Mendingan bersama aku masuk surganya umat Islam, nikmatnya gak ketulungan. Ada durian musangking, ada kecap, saus. Mana mentahan aja sini Ripa, lu keterlaluan dan Ripa. Gua udah pengen duren, lu mamerin duren, udah sini mentahnya aja. Ada biji duren, Lu keterlaluan, lu heran deh. pisang. Ada laginya. Dituruti, aku mati sendiri. Acik-cek-cak, acik-cek-cak. Tak dituruti. Aku yang mau naik banyak itu di bawah lo. Mati. Nyanyi dia. Ya sini habis makan ini tante, dia habis makan apa namanya itu duren mama pisang, beragu dia. Ada kali durian mama pisang, durian musangking. Diikuti, aku mati sendiri. Nggak dituruti, Tuhanku yang mati. Bikin malu. Mati. Tua. Hah? Kan ini lagu. Katanya dia penebus dosa, dimatikan supaya kau bisa ke surga. Aku bingung memikirkan engkau yang berbuat maksiat, tapi dia yang ditumbalkan. Dia yang dilaknat. Ingin rasanya aku ikut bersama para oten, tapi aku Kata Edis masih babi punya sekarang haram. tapi aku masih punya otak, Siapa tamu? Biar nggak bosan netizen kita. Lanjut, cepat siapa tamu? Ntar aku bentar lagi selesai nih, 10 menit. Halo Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Oper handle mie kacok. Si mie kacok ini gak ada guna. Halo Pak Lukman. Gejala awalnya gimana? Awalnya aku tuh gatel-gatel, habis aku garuk, ternyata aku jadi enak. Halo Pak Pin. Pingmong, pingoleng, sucat melak nong. Oke Pak Pingoleng turun di bawah ya. Bang Lukman turun di bawah ya. Ingin rasanya aku ikut bersama para oten, tapi aku masih punya otak, ceng dituruti, ku mati sendiri, cek tak dituruti, hai Tuhan yang mati. Halo Zaitun Adrian. Halo Kak Yanti. Halo Pak Nadi. Oke. Paus tolong paus nih lagu baru ya. Tolong paus. Waalaikumsalam. Pak Nadi ada yang mau sampaikan? Enggak Bunda, ini cuman ya ngepen aja sama Buni Ripa. Oke, kalau ngefan aku nyanyikan sebuah lagu ya. Kalau ngefan aku kasih sebuah lagu yang sangat mencetar membahana ya. Iya Bunda. 9 bulan Bunda mengandung dan melahirkan
Tuhan ke dunia siang dan ada Pak Juanda nih. Halo Pak Juanda. Pak Juanda ini Kristen santun guys. Asik diskusi sama dia walaupun sering babak belur sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Pak Juanda apa kabar? Baik. Oke, silakan Pak Juanda, ada pertanyaan. Kalau saya nanya Bapak Juanda, saya nggak mau lah. Saya baru masuk, baru lihat Mbak Ripa nyanyi. Iya, aku nyanyi barusan Pak. Kayak nyanyi. Kasih sayangnya, cinta kasihnya, Pertanyaan mengenai apa nih? Enggak, aku nggak nanya, Bapak aja nanya. Soalnya kalau aku nanya, oh ya udah. Ada topik nggak? Okay. Ada topik apa? Ada topik. Yesus itu anak berbakti atau anak durhaka? Nah itu sesuai dengan lagu aku. Lagu aku tuh gini. 9 bulan Bunda mengandung Tuhan dan melahirkan Tuhan ke dunia. Setelah dewasa dia pergi ke surga. Ini kalau di dalam pertanyaan itu meninggalkan Bunda di dunia. Malin kundang dia ketika pergi meninggalkan bundanya, dikutuk jadi batu gara-gara dia mau enak-enak tak bawa bunda. Maka pertanyaan dari lagu itu adalah, kenapa Yesus tidak membawa ibunya ke surga dan mengatakan pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga? Apakah ibunya lebih rendah daripada pesundal? Silakan dijawab. tadi pertanyaannya kan apakah Yesus anak durhaka atau anak berbakti? Coba kalau nggak gini aja deh, saya tanya Bapak deh. Bapak punya ibu kan? Iyalah, masa mau nggak punya ibu? Nggak mungkin Bapak lahir dari laki-laki. Nah, kalau seandainya Bapak punya 2 tiket, yang satu tiket yang untuk Bapak, yang satu lagi boleh Bapak pakai untuk siapa aja. Siapa yang akan bawa Bapak untuk pergi ke surga di antara 2 makhluk, satu ibu Bapak, kedua pesundal? Siapa yang Bapak bawa? jelas ibu. Nah, bener kan? Bapak ini dia berbakti, teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus bilang pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga daripada ibunya? Ibunya nggak dibawa? Daripada ibunya. Mana ayatnya? Coba tunjukin. Nah, waktu dia ke surga kan ibunya nggak dibawa, malah ditinggal sama muridnya. Iya. Yang jelas ibunya adalah ibu Tuhan. Hanya gimana ya? Hanya Ibu Pertiwi ditakdirkan oleh Tuhan untuk dipakai itu sebagai ini, keluar dari. Jadi cuma dipakai doang. Jadi melalui batu aja Yesus bisa keluar. Batu pun bisa keluar. Jadi cuma dipakai gitu doang, nggak dihargai sama sekali. Ini Kak Rifa, maksud saya proses kemanusiaan Yesus lewat Maria, lewat siapa pun ya, lewat kakak sendiri pun bisa. Hah? Bisa kalau Tuhan inginkan. Kalau aku mengandung Tuhan, kalau aku mengandung Tuhan, dia lahir, aku ditinggal ke surga, kutuk dia jadi batu, aku orang Padang. Kakak kalau sedangkan Malin Kundang aja Pak, naik kapal pesiar enak-enak mantap-mantap sama keluarganya, ketika nggak diajak mamanya, dikutuk sama orang Padang jadi batu dia. Jadi apalagi dia ke surga nggak bawa aku. Bukan kutu jadi batu dia, aku kutu jadi tai. Ya kan nggak tahu juga kakak dia dibawa Maria kan nggak ada ayatnya bahwa dia di neraka kan, nggak ada juga kan. Iya, sama seperti nggak ada ayatnya dia di surga. Artinya dia belum tahu kita kemana dia di arahnya ini. Yang jelas dia tidak dibawa sama Yesus. Padahal Yesus gini loh Pak, aku ya kalau seandainya aku ini punya surga, pasti orang pertama yang kumasukkan ke surga itu adalah orang tua aku Kak, Pak, pasti itu. Iya. Nah, tapi kenapa Yesus berkata yang lebih dulu masuk surga itu malah pesundal? Kenapa Yesus berkata kepada orang yang mau mati dengan dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus? Padahal Yesus kan punya ibu. Kalau udah tahu mau ke surga, apa salahnya sih bawa ibunya, kan enak-enak ke surga? Ya juga sih, tapi ya begitulah. Juga sih. Tapi gini Kak, ini kan juga sih. Ya juga sih. Tapi Maria tetap masuk surga. Dari mana tahu?
Emang dia dibaptis nggak dalam nama Yesus? Ya kakak bilang sendiri tadi kalau ada yang berbakti kan begitu. Kan Iya, gitu. masalahnya kan yang masuk Yesus surga ini itu kan yang dibaptis. Yesus kan orang benar. Nah, dia pernah nggak dibaptis? Iya, Yesus orang benar menurut Bapak. Iya. Lalu dia kan ke surga. Nah, kata Yesus yang lebih dulu masuk surga itu ibunya, atau kalau kami nih Pak jelas yang duluan masuk surga itu Nabi Muhammad SAW. Jelas itu. Iya. Baru kemudian kalau nggak salah itu perempuan. Iya. Tapi kan Perempuan kalau nggak salah setelah Nabi Muhammad masuk surga kalau nggak salah. Tadi aku tunjukkan dalilnya dulu ya. Tapi bukan pelacur, bukan pesudah nih ya. Kalau nggak salah ya. Ntar ya, aku ada baca dalilnya tuh. Kalau Yesus kan aneh, dia mau ke surga tapi ibunya nggak dibawa. Terus dibilang pesunda lebih dulu masuk surga. Kayak apa ya, kayak nggak dihargai gitu loh. Sedih aku lihatnya gitu loh. Nih, Nabi Muhammad itu orang pertama membuka pintu surga ya. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku orang pertama yang memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Nih, tidak ada makhluk yang masuk surga kecuali sebelum Rasulullah. Orang pertama dari umatku yang masuk surga Abu Bakar, sahabatnya. Ya, orang pertama dari umatku, dari umatnya Nabi Muhammad ya. Tapi udah masuk belum? Bahkan ya belum lah, kan surga belum dibuka Pak. Kan Pak, nanti fasenya di Islam itu Pak, Iya Kak. tidak ada istilahnya di Islam itu kau mati langsung ke surga tuh nggak ada. Kakak mau Karena kita semua akan dimatikan. Betul. Oke, aku hormati itu Kak, iman Kakak itu. Tapi begini. Belum selesai. Oke, siap. Oke. Di Islam jangan samakan dengan di Kristen. Di Kristen, orang Kristen percaya bahwa kalau kalian mati pasti masuk surga duluan. Padahal tidak begitu. Ada masa kebangkitan namanya. Kalian yang nggak baca kitab kalian. Oke, Nih, lanjut Kak. di dalam Kristen itu ada namanya fase kebangkitan. Masa Anda mati terus surga terus pas kebangkitan disuruh kembali lagi ke hari kebangkitan? Makanya di Islam itu surga itu belum ada yang memasuki, karena surga itu belum diberikan kepada orang yang berhak. Sekarang manusia ada di alam barzah namanya. Alam apa? Alam dimana menanti ya. Nabi Muhammad dan para nabi lainnya jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Nah, lanjut nanti setelah ada sangkakala mati semua orang, baru dibangkitkan semuanya. Pada waktu itu dihakimi, maka yang soleh mendapatkan surga, yang kafir mendapatkan neraka. Itu dalam Islam. Sekarang saya tanya, kalau di Kristen itu kalau orang mati langsung masuk surga ya? Kalau di Kristen, kalau menurut pandangan saya ya, karena nanti jangan kalau saya bikin nanti secara Kristen kayak kan kalau mengenai ayat firman Tuhan itu Kak, jadi 1000 orang bisa 1000 pemahaman. Silakan. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, orang Kristen masuk surga, tetapi surga yang ini pun saya belum ini karena saya belum menemukan yang namanya orang seperti apa saat ini di surga. Jadi yang dimaksud di surga saya rohnya kembali kepada Tuhan. Tapi untuk bukan, yang saya tanya itu bukan itu Pak. Yang saya tanya adalah, coba pahami baik-baik pertanyaan saya. Apakah di Kristen memahami surga itu sekarang sudah dihuni oleh orang? Sudah ada di sana orang-orang. Nah, tapi masalahnya tidak itu bertentangan semua. Pak. Tidak semua. Bertentangan dengan kitab kalian. Ya. Daniel pasal 12 nomor 2 ya. Tidak ada 1 Timotius pasal 16 tidak ada yang dapat menghampiri tempat Bapa, tidak ada yang melihat. Jadi kalau ada orang yang bilang di surga sudah ada orang, itu bohong, karena nggak ada yang bisa lihat. Bapak lihat ya, yang namanya fase orang dibangkitkan dari tanah itu ada dalam kitab Daniel pasal 12 nomor 2. Banyak dari antara orang-orang yang tidur di debu tanah akan bangun, sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk kehinaan dan kengerian kekal. Artinya nanti Pak, hidup kekal itu nanti diberikan ketika sudah ada fase kebangkitan. Jadi nggak ada ceritanya kalau orang Kristen sekarang mati langsung masuk surga tuh nggak ada. Begini Kak, yang kalau pendapat saya, pandangan saya. Bentar Pak, saya tambahkan lagi ayatnya biar Bapak paham. Kita ini kan edukasi Pak. Biar Bapak nggak sesat terus nih. Bapak baca Yohanes pasal ke-5 nomor 28 sampai 29 ya. Semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya dan keluar. Artinya nggak ada yang di dalam kubur itu udah duduk di surga duluan Pak. Karena nanti akan keluar, sama seperti Islam ajarkan. Nanti yang di kuburan itu semuanya dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup.
dan mereka yang berbuat jahat untuk dihukum. Iya. Nah, dengar baik-baik ya. Jadi ada orang Kristen yang berpikir, Nabi kamu sudah masuk surga belum? Ya belum lah, kan surga belum diberikan. Itu kalian tertawa dengan hal itu. Padahal di agama kalian sendiri tidak ada orang yang mati hari ini langsung OTW surga, tuh tidak ada. Yang ada adalah orang yang sudah mati dikubur itu akan keluar dan dibangkitkan, dan kemudian baru setelah itu kalau dia baik amalannya masuk surga, kalau dia kurang ajar masuk neraka. Yohanes 5 nomor 28 sampai 29. Nah ya, kita lihat nih Yohanes 5:28. Ya. Yohanes 5:28. Ya, yuk, silakan dibuka. Ini kita perjanjian baru ya. Iya. Yohanes pasal ke-5 nomor 28. Saya takut baca terjemahan yang berbeda nih. Nih, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, lanjut nih ayat 29 nih. Ini bukti nih, nggak ada orang tuh langsung ke surga. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup. Ya. Yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nggak ada ceritanya kalian itu semuanya masuk surga. Di sini yang baik yang masuk surga, Pak, bukan yang Kristen. Yang baik. Aku jawab dulu boleh? Silakan. Oke, jadi gini Kak, saya juga memahami kalau yang namanya di surga itu tetap yang kembali roh. Jadi roh itu yang ke atas. Kalau yang namanya roh itu belum bersama tubuh, nanti di hari kebangkitan tubuh akan kembali lagi kepada roh, disatukan oleh Tuhan. Kenapa saya bilang roh itu kembali kepada saya? Coba baca cerita sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kalau saya meyakini namanya kematian orang Kristen, roh itu kembali kepada Allah. Tetapi untuk hari kebangkitan itu betul satu. Dan saya meyakini kebangkitan dalam tubuh ini, manusia ini ada tetap di apa? Kembali tubuh yang disempurnakan oleh Tuhan, kembali roh. Jadi saya tanya belum sama bisa. Bapak Lu, orang bangkit dari kematian itu jadi roh ya? Tubuh akan bertemu dengan roh, akan diberikan Tuhan rohnya. Jadi tubuh yang Jadi di surga nanti roh atau tubuh? Tubuh ada juga di ini. Tubuh ada juga. Tubuh juga. Ada tubuh juga. Tetapi dalam tubuh juga ada tubuh kemuliaan kalau orang Kristen bilang. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu kayak mana? Apa ya, bedanya dengan tubuh biasa? Tubuh biasa itu tidak bisa, yang jelas tidak bisa naik ke surga kalau tubuh biasa. Jadi yang jelas tubuh yang dimuliakan. Ya. Kalau kita bicara tubuh adalah seluruh badan dari orang ya, tubuh betul. Ya. Ya, bagian dari tubuh itu tangan, kaki. Betul. Artinya memiliki tubuh nggak nanti orang dibangkitkan? Memiliki tubuh, memiliki tubuh. Okay. Cuman saya tidak bisa menggambarkannya kayak tubuh kemuliaan seperti adalah, apa ya? Enggak. Kata-kata tubuh kemuliaan itu bukan kata-kata yang ada di KBBI, Pak. Nggak ada memang. Nggak ada yang tahu, Nang. Iya. Nah, yang saya tanya adalah apakah berjasad manusia di surga Anda? Yang jelas yang lengkap dengan seluruh tubuhnya, lengkap dengan anus, bibir, lidah, alat vital, kelamin, lengkap begini, dengan Kak, itu. makanya tubuh kemuliaan itu kalau memahaminya saya tidak sampai yang jelas bahwa tubuh kemuliaan tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada, dan semua ditahan tembus, tahan apa, semua tahan apa? Tahan api. Ada tahan gender semua. nggak? Ya, ada yang membedakan laki-laki dan perempuannya? Kalau itu saya tidak bisa jawab karena memang Alkitab itu yang menulisnya. Yaudah, nggak apa-apa ya. Intinya Bapak Juanda ini beda dengan Kristen mayoritas, percaya bahwa nanti manusia di surga itu punya tubuh, bukan hanya roh, teman-teman ya. Ya udahlah, oke, Pak. Gini, aku udah bilang Bapak nggak usah jelasin agama Bapak karena aku nggak mau merendahkan Bapak. Mending Bapak nanya agamaku aja ya. Aku nggak suka Soalnya Bapak kan tadi banyak batasan. Aku nanya boleh, tapi karena Mama Kakak yang bilang untuk bertanya ya. Memang begini, sama-sama juga sih jawabannya. Cuma mungkin saya belum tahu juga, tapi saya jawab. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa di surga tadi Kakak bilang belum ada orang kan? Belum kan? Ada, biar saya kasih tahu ada orang, ada yang sudah ada di sana.
Kalau di kitab Anda saya tahu Henok dan Elia udah ke surga. Ya ada, Pak. ya, Kitab jadi Anda. ya, oke. Tapi itu bertentangan dengan kitab-kitab yang lainnya, kan sudah saya bilang. Jadi saya bertanya lah kalau gitu kakak Di dalam kitab permintaan. Anda itu kan ada satu, coba Bapak bilang, kalau memang Henok dan Elia sudah ke surga, berarti berbohonglah penulis kitab Matius. Coba Bapak lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang dapat menghampirinya, manusia belum pernah melihatnya. Kalau Henok dan Elia sudah ke surga bersemu dengan Papa, berarti bohong itu. Jadi kontradiksi kitab kalian. Wajar kitab kalian kontradiksi karena ditulis oleh manusia gitu loh. Kok gak bisa dibuka ini madu aku. Udah Bapak tanya aja lah, Bapak belum nanti. Soalnya aku Jadi, udah hafal. wajar kakak bilang. Oke, saya bertanya ya kak. Tadi kan kakak bilang Nabi Muhammad sudah naik duluan kan? Tidak ada saya bilang begitu Pak. Duluan, Nabi Muhammad itu sekarang ada di alam barzah. Iya, duluan Dia nanti, nanti orang yang akan pertama sekali membuka pintu surga. Ya. Kalau menurut kakak, mana kakak lebih yakini yang udah ada di surga yang belum apa sudah gini gimana? Saya lebih meyakini orang yang nggak pernah berbohong Pak. Buat apa punya Tuhan, punya junjungan, udah mati bangkit ngaku-ngaku ke surga, tapi itu dusta. Tapi kakak Saya itu bukan orang percaya. Dulu saya kan jawab nih, saya lebih baik percaya kepada orang yang masih meninggal tapi nggak pernah berbohong dan ajarannya mampu merubah peradaban dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, daripada punya Tuhan mati bangkit tapi nggak ada gunanya, dan itu pun belum tentu ada di surga. Katanya di surga, tapi kan belum tentu ada yang bisa menyaksikannya. Jadi parameter saya bisa mengikuti orang itu karena dia nggak pernah bohong, Mbak. Tapi kalau ada orang yang berbohong, mana mau saya percaya. Yesus Anda kan berbohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari 3 malam. Itu kan bohong itu. Jadi gimana saya mau percaya sama Yesus? Orang mau mati aja dia bohongin. Kan Yesus itu ke surga kan katanya, Pak. Nggak tahu kata siapa. Siapa yang bisa lihat surga? Kalau Nabi Muhammad mengatakan dia di surga sekarang, berarti bohong. Kenapa? Emang Nabi Muhammad mati terus keluar bilang, aku udah di surga loh. Harus datang dulu Nabi Muhammad dari kematian. Nah, ketika Tuhan Anda bangkit dan mati, dia nggak ke surga, dia ke alam maut. Kalau seandainya ada neraka, alam maut, baru saya percaya, karena Yesus katanya pernah mati terus bangkit terus ceritakan alam maut. Lah, pernah nggak Yesus itu bilang dia di surga terus dia turun lagi menceritakan keadaan di surga? Enggak. Tapi kalian tahu Yesus di surga itu kan karena penulis kitab kalian yang nggak jelas siapa klaim. Nah, apalagi Yesus ini terindikasi berbohong ketika mengatakan hari ini juga kebersamaku di Firdaus, atau dia mati hari itu, nggak ke surga malahan. Itu namanya PHP. Tubuh Yesus itu yang mati kak, tubuh Yesus. Saya nggak bahas yang mati apa, Bapak kan saya nggak minta jelasin, Bapak kan tanya. Saya percaya nggak? Saya tidak percaya dengan Yesus sama sekali. Kalau mengikuti kitab kalian, kenapa di situ banyak kali bohongnya? Dia bilang begini lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada melalui aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Bohong lagi. Elia dan Henok sudah pergi ke surga tanpa Yesus. Satu, bukan cuma Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Jadi saya tidak mungkin percaya dengan sosok yang digambarkan bernama Yesus dalam kitab Anda. Kenapa? Karena banyak kata-katanya yang nggak bersesuaian dengan kenyataan. Di Lukas pasal 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah capek kita cari ya kan, tahu-taunya nggak ada. Gimana mau dipercaya begini Pak? Orang kayak gini mau dipercaya Pak? Sama aja kayak caleg-caleg yang hari aku akan mensejahterakan kita, tahu-tahu miskin. Apa mau dipercaya? Tapi kalau Nabi Muhammad tuh nggak pernah berbohong. Gak pernah Nabi Muhammad itu sama sekali literasi menunjukkan dia pernah berbohong. Ketika dia menceritakan Romawi akan hancur-hancur, Persia akan hancur-hancur, nggak ada kebohongan Nabi Muhammad. Kalau Yesus gimana mau percaya? Orang mau mati aja dikibulin dia. Udah. Silakan. Jadi maksud saya gini loh kak. Kakak kan percaya Nabi Muhammad. Oh iyalah, saya percaya sekali Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Tapi beliau belum di sana, di surga. Bagaimana dia membawa kakak? Loh, kenapa dia yang harus membawa saya? Kan yang mengizinkan saya masuk surga kan Allah. Emang Nabi Muhammad geret-geret saya ke surga?
Nah gitu konsepnya Pak. Nabi itu menunjukkan jalan menuju surga, bukan geret-geret kita menuju surga. Emang dia kurir apa? Dia bukan kurir Pak. Para nabi itu nunjukin jalan ke surga. Cara ke surganya begini loh Rifa, sembahlah Tuhan itu satu, jangan ngakunya satu tapi sembahnya 3. Rifa, jangan makan babi, dilarang makan babi malah makan babi. Jadi nabi itu bukan geret-geret saya ke surga. Nabi itu menceritakan, menjelaskan bagaimana cara masuk ke surga. Dan surga itu diberikan nanti setelah semua dibangkitkan. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Buat apa ngikutin Yesus yang pernah mati dan bangkit, sementara kematian dan kebangkitannya nggak ada gunanya buat peradaban. Terus omongannya nggak ada yang bisa dipegang. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Tahu-tahu nggak ada. Yesus Hari ini juga kau bersama menjanjikan di Roh Firdaus. Kudus, Kak. Janji doang. Aku juga bisa menjanjikan. itulah yang menuntun kita sekarang beribadah kepada Pak, Tuhan. kalau cuma janji caleg-caleg di dunia di Indonesia ini banyak yang janji. Saya kasih tahu Kak. Kekristenan Nah, itu Pak Juanda, bisa ini. dirasakan. Pak Juanda, Bisa Pak dirasakan. Juanda. Aku Bisa tanya sama Pak dirasakan. Juanda dulu. Boleh. Pak Juanda. Kak Riba dulu, Kak Riba apa? Izinkan dulu, kalau memang diizinkan coba silakan. Bentar dulu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.